Kata siapa status presiden ini kebal hukum dan gak bisa dijadikan tersangka. Kalau salah ya emang harus dikatakan salah. Tentu ini tidak terjadi di Konoha ya, tetapi di Korea Selatan yang belakangan ini menghebohkan dunia terkait keputusan darurat militer yang tiba-tiba ditetapkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan hanya berlangsung beberapa jam atau sekitar 6 jam karena didesak oleh parlemen dan rakyat Korea Selatan untuk dicabut. Namun buntutnya ini masih panjang, positive people, di mana kabarnya Presiden Korea Selatan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diseret ke pengadilan. Dari berbagai sumber pemberitaan disebutkan jika Yoon ini dikenakan larangan berpergian ke luar negeri sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan pastinya tuduhan lainnya terkait dengan pemberlakuan darurat militer beberapa waktu lalu. Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga Korea Selatan. Larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman, sejumlah lembaga seperti Kantor Investigasi Korupsi atau CIO, kepolisian hingga jaksa telah melakukan penyelidikan secara simultan. Upaya pemakzulan pun sempat dilakukan oleh partai oposisi Korea Selatan, yaitu Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya. Namun mosi pemakzulan tersebut sudah dibatalkan pada Sabtu 7 Desember lalu. Sebab partai pendukung Yoon, yaitu Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut. Isu kekuasaan kosong pun menyerbak di Korea Selatan. Meski begitu, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa Yoon masih mengawasi negara meskipun ada kekosongan kekuasaan dalam tanda petik. Melansir dari CNBC Indonesia, Yoon sendiri telah meminta maaf atas kecemasan dan ketidaknyamanan warga yang disebabkan oleh deklarasi darurat militernya, tetapi belum mengundurkan diri. Sebaliknya mengatakan bahwa ia akan mempercayakan keputusan tentang nasibnya kepada partainya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menerima semua tanggung jawab politik dan hukum atas kegagalan darurat militer tersebut. Menurut analisis di Korsel, tidak ada dasar konstitusional yang mendukung klaim partai berkuasa bahwa Yoon dapat tetap menjabat, tetapi menyerahkan kekuasaannya kepada pejabat partai yang tidak dipilih. Kabarnya, Presiden Yoon ini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini keren banget ya Korea Selatan, bahwa presiden pun bahkan masih menjabat ini yang bersalah ini ketika melanggar hukum ya disikat sesuai dengan hukum yang berlaku, nggak berani otak-atik undang-undang. Bener gak sih? Jangan lupa subscribe Aksan Nation. Gimana menurut Positive People? Wassalamualaikum.